Selamat siang, perkenalkan nama saya Nikadek Cita Dwi Cahyani dengan NIM 19055511024 dari kelas Internet of Things A. Dan teman saya Dengan saya Inengah Arya Triputrawan dengan NIM 19055511016 dari kelas Internet of Things A. pada tugas kali ini kami membuat alarm untuk mendeteksi kebakaran. Nah, pada video ini kami akan mempresentasikan progres dari kelompok kami yang telah kami lakukan pada minggu ini. Untuk minggu ini, kami baru membuat desain untuk proyek dengan menggunakan software FlightSync. Nah, awalnya kami mau menggunakan Tinkercad, tetapi dalam Tinkercad ada keterbatasan dari komponen yang kami gunakan, yaitu di flame modul dan juga modul WiFi ES8266. Untuk komponen yang akan kami gunakan masih dibeli dan masih dalam proses pembelian, dan barangnya masih dalam perjalanan yang akan dikirimkan ke alamat rumah kami. Nah, komponen yang kami akan gunakan yaitu yang pertama ada satu buah Arduino Uno R3, satu buah sensor gas, satu buah LED yang berwarna kuning, satu LED dengan warna merah, dua buah resistor dengan hambatan 10 kilo-ohm, satu buah temperatur suhu, satu buah 741 operasional amplifier, satu buah resistor dengan hambatan 1,5 kilo-ohm, tiga buah resistor dengan hambatan 1 kilo-ohm, satu piezo, satu modul WiFi ESP8266, dan satu buah flame modul. Itu tadi merupakan komponen-komponen yang akan kami gunakan dalam proyek ini. Nah, untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Putrawan. Oke, untuk komponennya kurang lebih seperti itu. Namun mungkin di komponen fisiknya terdapat sedikit perbedaan, terutama seperti di sensor uh, suhu, gas, dan di flame modulnya. Hanya cuma mungkin beda jenis saja lagi dikit, namun fungsinya masih sama. Untuk rangkaiannya, di sini kami menggunakan Arduino Uno. Lalu untuk sesuai dengan ketentuan dari dari tugas besarnya, terus bisa terkoneksi dengan internet. Jadi kami hubungkan dengan modul WiFi ESP8266. Nah, di ESP8266 ini akan menghubungkan proyek kami dengan internet. Di sini kami menyambungkan pin GND ke ground yang ada di kiri. Lalu kami ada hubungkan ke pin 8 dan 9. Lalu juga ada yang dihubungkan dengan pin uh, dengan pin 3,3 volt. Lalu di sini kami sebenarnya menggunakan breadboard yang 400 point, namun di FreeSync disediakan yang panjang, jadi kami tidak perlu mengubahnya untuk di desainnya. Namun untuk yang fisik tetap menggunakan yang 400 point. Lalu di sini kami menggunakan dua buah LED yang terhubung dengan resistor 1 kilo-ohm dan akan terhubung ke pin 10 untuk LED kuning dan pin 11 untuk yang LED warna merah. Nah, pada LED warna merah ini juga terhubung dengan piezo.
Lalu di piezo ini untuk yang groundnya ini terhubung dengan yang negatif. Oh yang lupa. Kami juga menghubungkan Arduino Uno dengan uh, gas sensor. Di sini gas sensor terhubung dengan Arduino Uno di pin analog 1. Lalu ada pin salah satunya masuk ke ground dan lagi satu dihubungkan dengan resistor dan masuk ke ground, dan 2 pin lainnya ini masuk ke yang voltase yang di atas. Lalu kami juga menghubungkan ke temperatur suhu, ke sensor suhu. Nantinya ini terhubung dengan yang wire untuk dayanya. Lalu ada yang ke ground. Maaf, saya lupa menambahkan. Lalu di sini juga terhubung dengan flame module yang ke daya 5 voltnya dan ke ground. Lagi satu yaitu ke analog A3. Lalu analog yang ke 0 ini dihubungkan ke 741 operational amplifier, dan ini rangkaiannya. Lalu di rangkaian ini akan menghubungkan ke temperatur sensor atau sensor suhu. Nah, jadi itu sekian untuk gininya. Untuk rangkaiannya, untuk codingannya masih codingan yang ada di Tinkercad, yang dimana pada codingan Tinkercad belum ditambahkan flame module dan untuk wifi modulnya. Nantinya alur dari sistem kerja ini yaitu akan menggunakan klausa if else, di mana ada beberapa kondisi dan hasil dari kondisi tersebut. Untuk kondisi yang pertama yaitu idle, itu tidak terdapat apa-apa, yang dimana lampu LED, kedua LED dan piezo tidak menyala sama sekali, yang dimana itu masih keadaan aman, temperatur di standar, lalu tidak ada api, dan sensor gas tidak mendeteksi adanya gas. Setelah itu ada kondisi warning. Nah, di kondisi warning ini ada 2 buah kemungkinan, yaitu kemungkinan adanya api, di mana sensor api akan mendeteksi sebuah api, maka akan ada kondisi warning, yang dimana kondisi warning akan menghidupkan lampu LED warna kuning. Lalu kondisi warning yang kedua yaitu di mana sensor suhunya itu mendeteksi suhu di atas rata-rata, maka akan terjadi warning. Nah, pada saat warning nantinya akan mengirimkan ke smartphone peringatan bahwa ada kemungkinan ada kebakaran, atau misalnya kalau terdeteksi api, ada kemungkinan ada api, seperti itu. Kurang lebih akan seperti itu. Lalu yang kondisi yang ketiga yaitu kondisi di mana memang terjadi kebakaran, di mana dari sensor suhu mendeteksi suhu yang sangat meningkat seperti dalam kondisi warning, lalu terdeteksi adanya api, dan terakhir terdeteksi adanya sebuah gas, yang dimana sebuah gas asap ataupun yang lainnya. Jadi kurang lebih seperti itu alur dari kerja alarm kebakaran. Untuk laporan progres minggu ini segitu saja. Sekian dan terima kasih.